Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, panjang umur, dan diberikan sekian banyak sampai 7 turunan. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih banyak bagi yang telah mengklik video ini. Guys, waduh, akhirnya terbongkar kelakuan Teh Novi di masa lalu. Memang benar-benar ya, rekam jejak digital itu nggak pernah bohong dan selalu bikin deg-degan dan bikin nyesek gitu ya. Ini ada seorang rekan kerjanya di masa lalu menunjukkan video yang bikin masyarakat gimana gitu ya. Oke deh, daripada penasaran seperti apa ke videonya, mari saksikan. Let's go. Video ini adalah gua waktu syuting sama Novi Pratiwi bantu orang di salah satu daerah di Sukabumi. Sukabumi ya. Ini foto gua sama yang mau dibantu sama Novi Pratiwi, tapi gua nggak ada foto sama Novi Pratiwi karena nggak kepikiran gitu pada saat itu. Iya. Lu mau tahu kelakuan Novi Pratiwi kayak gimana? Nih gua kasih tahu. Novi Pratiwi itu orang yang sangat baik. Jadi dia ngebantu satu orang nih, dia ngebantu satu orang namanya Ma Odah tuh yang buat ke sana. Jadi dia ngebantu Ma Odah, tapi tiap ada orang yang datang ke dia, maksudnya ketika tetangga-tetangganya Ma Odah nyamperin juga ada apa, mereka semua dibantu juga. Jadi Novi Pratiwi itu bawa amplop gitu banyak gitu. Jadi tiap ada yang ngobrol dikasih amplop, dikasih amplop. Makanya gua gak ngerti sama yang kasus yang lagi rame sekarang ini ya, masalah si Agus ini. Padahal Novi Pratiwi itu sebaik itu gitu, kenapa masih bisa dia nyerang balik gitu. Jadi buat Mbak Novi semangat terus tetap menjadi orang baik. Berarti memang tabiatnya itu memang baik dari dulu gitu ya. Uangnya nih kemana aja nih? Ya, kalau mau seperti itu, tapi saya pikir untuk apalah kita ini. Novi sudah dengan tulus hati membantu si Agus. Ya udah, Agus juga harus tahu berterima kasih kepada orang yang sudah mau membantu dia. Kan lo berterima kasih kepada Teh Novi yang sudah membantu dia. Ya kan? Novi nggak salah. Novi pengen yayasan dia ini, yayasannya selalu harum namanya. Jangan sampai para donasi ini udah nggak mau menolong dia lagi karena namanya udah cacat di hadapan donasi-donasi ini. Makanya ini juga pembelajaran bagi yang lain, bukan cuma Agus, dan besok-besok ada bantuan seperti ini, pergunakanlah ya sebenar-benarnya untuk tepat pada sasaran gitu. Kebutuhan sesuai dengan kebutuhan kita yang betul-betul donasi. Orang yang berdonasi ini mau membantu karena memang kamu misalnya buta, untuk buta, jangan digunain ke yang lain. Betul, setuju itu. Donatur yang memberikan donasi kepada Agus itu adalah sudah beralih miliknya Agus ya. Kan karena apa? Dia menyelesaikannya langsung. Ada orang sakit mata buta, langsunglah kepada Agus ya. Kemudian karena Pratiwi Novianti ini yang sebagai ketua yayasan, dia tiba-tiba ya meminta kepada Agus mutasi rekening. Padahal ini dananya sudah milik Agus. Dia tidak ada legal standing ya, kepentingan hukum untuk meminta dana tersebut, karena secara hukum beralihnya uang tersebut adalah miliknya Agus. Tidak berhak Pratiwi Novianti untuk meminta dana tersebut. Dana tersebut Agus tidak melakukan penyalahgunaan dana sama sekali dan sudah diserahkan ke sana ya. Dan kita sudah melakukan somasi tanggal 12 Oktober, tidak ada respon, itikat baik ya untuk melakukan minta maaf. Ini pengacara baru Agus kira-kira ya.
Berarti Mas Agus sendiri masih mengharapkan pengobatan bantuan dari Mbak Novi? Ya tentu kita butuh pengobatan ya, tapi uang 1,3 miliar udah ada di sana. Iya kan. Iya, makanya kau itu semuanya jangan keras kepala gitu. Saat ini bukannya mencuekkan gitu. Ini karena sudah ada di sana. Terus Agus mau bergerak untuk pengobatan ya kita bersama-sama untuk membantu. Ya katanya dananya bisa dipakai buat pengobatan Agus itu. Ya kita tergantung Novinya ya. Kalau Novinya masih tetap kekeh bahwa itu adalah miliknya yayasan. Oi, pengacara tolol, itu bukan milik yayasan. Sejak kapan Novi mengklaim itu milik yayasan? Goblok kok itu. Tentu Pak Agus tidak melakukan penyalahgunaan dana ya. Kita akan gunakan kalau memang uang tersebut telah dikembalikan, maka ya kita sesuai dan perawatan. Ya di sini Agus memang benar-benar tidak tahu diri dia ya. Uangnya sudah berada di Novianti, yang harus dikejar bukan Agus tapi sana. Jadi kita udah nggak punya hak untuk memiliki uang tersebut karena sudah beralih uang tersebut ke yayasan ya. Ini pengacara baru ini kok bego amat ya. Lebih nyenyak tiap malam ini. Berarti dia nggak tahu cerita dari awal ini. Jadi itu awalnya sih dari Pak Farhat kalau nggak ada kita, terus mungkin Pak Farhat cerita jadi Pak Farhat sama dia juga beli langsung aja katanya. Jadi saya cukup lah buat beli AC. Kayak banyak netizen yang ngomongin gimana menanggapinya Bang? Ya kalau netizen ya dia punya pola pikir sendiri ya untuk menanggapi ini. Tapi kan ini kan Agus adalah korban dari penyiraman air keras ya, dan masyarakat sudah melakukan donasi. Seharusnya netizen itu lebih membuka pikirannya bahwa jangan hanya berpihak kepada Novi saja, tapi ini korban malah dibuat banyak gitu. Seharusnya lebih berpikir lebih jernih gitu. Kau jangan nyalakan netizen, ini malah nyalakan netizen dia guys. Kalau untuk ancaman dari istri juga gimana Iya. melihat komen-komenan hate gitu dari para netizen. Ini orang nyari-nyari lawan sama netizen ini. kita abaikan saja ancaman tersebut ya. Jangan sampai ancaman tersebut menghambat proses pengobatan dan perawatan Novi. Mas Agus terkait soal kabar yang katanya bilang Mas penting Itu semuanya kalau Mas itu udah lama Mas kalian saya banyak di video saya sebelumnya ada sih foto-foto saya. Kalau masalah handphone itu mah bukan handphone S2 juga bisa S24 ya. A24 Sampai lama bukan sampai baru. Oke. Makin gedek menengok kelakuan Agus sama orang-orang sekitarnya ya. Ini apalagi pengacara yang baru ini, dia nggak tahu cerita dari awal kayaknya, malah nyalahin netizen, malah menyalahkan, malah mengatakan kalau Novi telah mengklaim uang donasi tersebut milik yayasan. Ini aduh, makin lari kok makin kacau aja pengacara Agus ini ya. bikin gedek gitu ya, bikin emosi aja ini orang. Oke guys, itu dia reaksi kita hari ini. Tapi ternyata di video pertama tadi
ternyata kelakuan Teh Novi itu bukan yang negatif tapi memang positif guys. Memang tabiatnya itu memang baik dari dulu gitu, memang membantu orang, memang ikhlas dari hati sepertinya. Coba ketarkan kerja tadi seperti yang kita saksikan bersama ya. Beliau membantu tujuannya cuma untuk satu orang, tetapi Teh Novi ini telah mempersiapkan beberapa amplop begitu ya, yang mungkin yang berisi uang kali ya, untuk niatnya untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat nanti di sekitar sana. Ya ternyata memang benar gitu, masyarakat malah berbondong-bondong melihat kedatangan Teh Novi gitu ya, malah dikasihlah amplop mereka satu gitu ya. Memang luar biasa, hati malaikat banget ini ya Teh Novi ini. Oke guys, itu dia reaksi kita hari ini. Terima kasih banyak bagi yang telah menonton, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.